Bagus dan kita apresiasi sudah menjadi tersangka ya di sini gitu loh ya. Ini yang kami harapkan itu saya nah ini kebetulan ada di samping saya yang kami utus sebagai pihak pelapor juga adalah Bapak Dr. Insinyur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama alhamdulillah terima kasih telah hadir membersamai kami. Jadi kami hadir saya Dr. Ismon Sianipar dan juga Dr. Tifa yang sudah ada di dalam bersama para kuasa hukum kami dan para mak-mak dan juga supporter, ada juga dari Muhammadiyah yang juga membersamai ya, yang baru mendampingi kami dan semua yang ikut ya hari ini mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya. Dan kami ini kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Ismon tidak mewakili Dr. Ismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya dua anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya. Halo Sobat iNews, jumpa lagi dengan News Recap hari ini dengan saya Alia Zahra. Berita pertama datang dari Roy Suryo. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menilai Roy Suryo CS layak ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Namun, Roy Suryo menilai penetapan tersangka ini cukup janggal. 35, 32 terus pasal temuan 35 ya. Nah ini mungkin yang akan dijelaskan karena sebagai pihak pelapor. Pradi Bersatu melalui advokat public defender tentunya harus mendapatkan penjelasan secara formal ya terkait pasal-pasal seperti apa, terus bagaimana sampai bisa diterapkannya pasal-pasal temuan tersebut, sehingga mungkin hari ini kita mendapatkan penjelasan kepada pihak penyidik ya, Kamnek. Nah nanti ini saya masuk, saya mau lihat apa yang akan disampaikan. Kita belum tahu, nanti setelah sampai di dalam nanti kita akan kembali lagi untuk menyampaikan kepada rekan-rekan media ya kan, untuk tetap mengawal persoalan ini karena ini sudah cukup bikin gaduh banget ya. Terjadi polarisasi di mana-mana, kemudian dari yang otentik menjadi palsu. Jadi saya bisa jelaskan bahwa memang ada tuduhan palsu. Sekian lama saya berdebat di berbagai media, saya sampaikan bahwa ini ada dua perkara, yaitu ada laporan polisi yang ada di Mabes Polri, yaitu ijazah palsu. Kemudian Bapak Insinyur Joko Widodo dan kami, khususnya advokat public defender, ya itu melaporkan adanya tuduhan palsu. Nah ini direspon bagus dan kita apresiasi sudah menjadi tersangka ya. Di sini gitu loh ya. Ini yang kami harapkan itu saya nah ini kebetulan ada di samping saya yang kami utus sebagai pihak pelapor juga adalah Bapak Dr. Insinyur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama alhamdulillah terima kasih telah hadir membersamai kami. Jadi kami hadir saya Dr. Ismon Sianipar dan juga Dr. Tifa yang sudah ada di dalam bersama para kuasa hukum kami dan para mak-mak dan juga supporter, ada juga dari Muhammadiyah yang juga membersamai ya, yang baru mendampingi kami dan semua yang ikut ya hari ini mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya. Dan kami ini kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Ismon tidak mewakili Dr. Ismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya dua anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya, masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8, ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan.
itu kan sungguh luar biasa ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang. Mahfud MD ungkap ada peran BPN dan pengadilan dalam kasus mafia tanah milik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Disuruh jual, iya kan? Padahal dia tidak punya atas tanya itu. Lalu diketahui bahwa itu punya Pak JK, tidak boleh dijual, tapi sertifikatnya udah keluar, dijual oleh orang ini. Nah, gimana cara menjual? Main dengan BPN, main dengan aparat, main dengan apa, keluarlah sertifikat. Lalu disuruh menggugat kan? Pak JK sebagai korban suruh menggugat. Lalu dia tidak merasa menjual, kok suruh menggugat. Kalau Haji Kala ada mau main-main, apalagi lain. Apalagi masyarakat kecil. Iya. Ya, langkah selanjutnya Bang, upaya hukum Selanjutnya tidak ada. Kita hukumnya kita nanti ajukan kemana-mana. Mau sampai kemana pun kita siap untuk nggak melawan ketidakadilan, tidak kebenaran begitu. Dan jangan juga aparat pengadilan itu berlaku adil lah, berlaku kebenaran lah. Jangan dimainin. 2 guru SMA di Luwu Utara, Sulawesi Selatan harus berurusan dengan hukum karena membantu guru honorer yang tidak digaji. Setelah berjuang mencari keadilan, keduanya akhirnya mendapatkan rehabilitasi hukum dari Presiden Prabowo Subianto. Dan rehabilitasi hukum bagi 2 guru SMA Negeri 1 Luwu Utara yang dipecat. Penandatanganan keputusan rehabilitasi hukum untuk kedua guru langsung dilakukan Presiden di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Rabu malam usai kunjungan kerja dari luar negeri. Rasnal dan Abdul Muiz diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN karena 5 tahun lalu membantu 10 guru honorer yang tidak digaji dengan pungutan Rp20.000 per orang tua siswa. Niat baik justru membuat mereka berhadapan dengan hukum hingga persidangan, sampai akhirnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Pemberian rehabilitasi hukum ini diputus berdasarkan adanya aspirasi dari masyarakat di media sosial. Lewat rehabilitasi ini, otomatis nama baik serta hak 2 guru Luwu Utara ini dipulihkan. Rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz, guru SD, SMP, SMA yang dari Luwu Utara. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial dan juga kemudian Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, dan kemudian dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI. Dan kami terima, dan malam ini setelah koordinasi dengan Mensesnek, kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden, dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Selanjutnya Pak Mensesnek akan memberikan sedikit demikian permohonan ya, yang secara berjenjang dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif dari tingkat provinsi, kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui Bapak Wakil Ketua DPR, dan kemudian kami selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada 2 orang guru dari SMA 1 ya, salah satu Luwu Utara gitu. Dengan harapan ini dapat mengembalikan nama baik beliau berdua. Apapun yang sudah terjadi itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jadi yang pertama-tama saya pribadi dan keluarga besar saya sampaikan setulus-tulusnya terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan rasa keadilan kepada kami, yang dimana selama 5 tahun ini kami rasakan diskriminasi, baik itu dari aparat penegak hukum maupun dari birokrasi atasan kami yang seakan-akan tidak pernah peduli dengan
kasus kami yang kami hadapi. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih kepada Partai Gerindra yang dimana menolong kami untuk hadir di Jakarta sini. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman media. Ini adalah sebuah perjalanan yang sangat melelahkan. Kami telah berjuang dari bawah, dari dasar sampai ke provinsi. Sayangnya kami tidak bisa mendapatkan keadilan. Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi, dan itu sebuah, saya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih kepada Bapak Mensesnek dan teman-teman Partai Gerindra. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan ini kami telah memperoleh keadilan sekarang dan di rehab kami punya nama baik. Terima kasih teman-teman media. Harapan ke depannya seperti apa Pak setelah mendapatkan rehabilitasi? Semua ke depan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru-guru yang sedang berjuang di lapangan, dan itu sekarang ini teman-teman ini selalu dihantui bahwa kalau kita sedikit berbuat salah selalu ada hukuman-hukuman yang tidak pantas. Indonesia akan segera mengirimkan tim ke Cina untuk membahas skema utang kereta cepat WUS. Sementara itu, KPK juga sedang menyelidiki dugaan korupsi pembebasan proyek WUS. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan keinginannya untuk dilibatkan dalam negosiasi pemerintah Indonesia dengan pihak Cina terkait utang kereta cepat WUS. Hal ini untuk mengetahui secara detail skema pembayaran utang proyek WUS. Menurut Purbaya, pemerintah juga masih membahas secara detail mode restrukturisasi utang kereta cepat WUS. Sebelumnya, KPK juga tengah menyelidiki perkara dugaan pembebasan lahan kereta cepat WUS. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, dalam materi penyelidikan ada indikasi penggelembungan harga tanah jauh di atas nilai wajar, sehingga negara mengalami kerugian signifikan. Asep menyatakan tanah milik negara yang dipakai untuk proyek pemerintah seharusnya negara tidak perlu membayar untuk memanfaatkan lahan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang persiapan SEA Games Thailand 2025, skuad Garuda Muda kedatangan striker naturalisasi Mauro Zylstra. Mauro Zylstra mengaku yakin akan masuk tim skuad asuhan Indra Syafri. Better tomorrow. I'm feeling much better, so now I'm sleeping. I go to sleep and then I feel better, so it's okay. So you walking outside the pitch because you just tired and not injured? Yeah, no, I'm not injured. I arrived yesterday, so still had a jet lag. So I become better and I play the game as well. And after with senior team and now with under 22 teams, how you're feeling? Is there different atmosphere, I think, or something? I didn't play with the boys yet. Only passing drill now. So we see what the level is, and I'm just curious about the boys, and I think we can win the game against Mali and also the SEA Games. So we see what's gonna happen. Mauro, SEA Games is not a part of agenda for official agenda of FIFA, but may we know why you want to join the national team on this tournament? I didn't play much with FC Volendam, so we're looking for a solution. Also with my agent, we're looking in the winter for a solution there. So I told Volendam I want to play this tournament, and now I'm waiting for reaction. But I think I'm gonna play SEA Games, so then we see what's gonna happen. Okay. You will compete with Jan Schalken in forward position. Yeah. So how do you think? Jens is a friend of mine, so for me it doesn't matter when he play or when I play. When I'm on the pitch, I do my best, and then we see what's gonna happen. And yeah, what I said, he's a friend of mine, so it doesn't matter for me.
Guru, how do you see Mali Mali squad? Because is there have some players play in Europe, play in Manchester United and Leverkusen? Yeah. How do you see? Yeah, strong opponent. So I think it's going to be a hard game, but also physical, strong man. So for me it's a good test, but also for the team. So. Demikian News Recap hari ini. Saya Alia Zahra. Sampai jumpa dan terima kasih.